sebagai konsultan juga, dia ikut sebagai tim pemenangan juga, gitu. Sebenarnya sah-sah saja kalau itu di-declare. Misalnya, oke, kita sekarang ini dibiayai oleh Partai X, dan hasilnya ini, tapi hasilnya tidak kami otak-atik. Fine. Iya. Tapi kan kita jarang melihat seperti itu. Iya kan? Jadi sejauh ini Mas Jenal ngelihat ya 3 nama itu aja. 3 nama yang terkuat. Agak sulit Bang Aldo kalau kita mengatakan tiba-tiba ada Satrio Piningit muncul di luar 3 nama itu. Iya. Agak sulit. Ya tapi kalau tadi hitungannya matematis, kalau Golkar sama PAN, nah itu baru. Yes. Tapi itu pun secara matematis, bukan politis. Nah, sementara pemilu ini bukan matematis. Pemilu ini politis. Ya gitulah kira-kira istilah ngaconya seperti itu. Halo viewers Indoposko Channel, program podcast ngaco, ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Jumpa lagi kita di program ini bersama saya Aldo. Tentunya kita ngobrol tentang berbagai hal dan kebetulan tamu kita kali ini seorang, kita agak serius sedikit nih, ngomong politik ini, Zainal A. Budiono. Siap, makasih Mas Ado. Sehat ya? Nah, alhamdulillah Mas Ado, terima kasih undangannya. Lama tak jumpa. Lama tak kawan lama. Kawan lama. Tapi iya. Ya, kita ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya ngaco aja berarti ya. Iya. Jadi viewers ngaco, Mas Zainal A. Budiono ini seorang pengamat politik di Universitas Al-Azhar ya? Ya, Indonesia. Universitas Al-Azhar Indonesia itu di Kebayoran Baru ya? Kalau universitasnya viewers tahu itu Universitas Al-Azhar itu di Kebayoran Baru. Ya. Yang anak Jaksel pasti tahu. Iya. Jaksel banget. Juga beliau ini Direktur Eksekutif Developing Countries Study Center. Benar ya? Yes, DCSC. Itu kayaknya pernah dengar. Pernah dengar. Kita dulu mungkin teman-teman banyak ini, kita ada program gitu ya. Alhamdulillah di CSC sekarang ada kantor di Manila. Kemarin, Manila, Filipina ya? Filipina. Desember kemarin kita ada seminar di sana dibuka oleh Mensesnek Filipina dan juga Pak Dubes kita di sana, Pak Agus Wijoyo, mantan Gubernur Lemhanas. Oh iya Pak Agus. Viewers ngaco, jadi kita ngobrol lagi santai nih. Mas Zainal ini teman kuliah juga dulu ya? Teman kuliah, teman aktivis ya, macam-macam lah. Sempat kerjasama kita ya dalam berbagai hal, tapi sekarang kami berdua ini berbeda ini tentunya. Saya di jurnalis di Indopos, Mas Zainal masih dosen juga, dosen Al-Azhar ya? Ngajar ilmu politik dan komunikasi politik. Dulu Mas Zainal ini kan lo juga ini apa? Mahasiswa politik ya? Mahasiswa politik, S1, S2. S1, S2 ya? Jadi emang politik banget lah gitu ya. Makasih nih Mas Zainal udah main ya ke studio ngaco nih ya. Teman-teman. Jadi kita panggilnya viewers nih. Viewers, terima kasih viewers sudah menyaksikan. Semoga bisa memberi manfaat lah ya, sedikit-sedikit ya. Karena ini pengamat politik, kita ngomong politik. Oh harus, kalau ngomong bola nanti bingung orang. Iya, kalau bingung karena Mas Zainal ini juga penggemar bola ini, jersey-nya banyak banget ya. Jadi gini Mas Zainal ini, 2024 pemilu serentak sebentar lagi kita jelang nih. Tentunya kalau ngelihat dari persiapan sekarang itu kan sudah masuk di tahapan lagi di verifikasi sebenarnya sih ya, pencalekan itu ya. Jadi prosesnya masih terus berlangsung, para calon anggota legislatif dari semua tingkatan RI maupun tingkat 1 maupun tingkat 2. Pengumumannya mungkin dalam sebulan ke depan kita bisa tahu. Dari sekian itu memang banyak yang berlatar belakang, ada yang tentunya kader partai pasti, kemudian ada artis, public figure begitu, terus ada juga akademisi, orang kampus lah begitu. Kemudian yang berlatar belakang sebelumnya pernah di militer atau polisi, tapi pastinya purnawirawan. Juga ada pengusaha begitu ya. Pengusaha memang agak mayoritas sebenarnya. Gimana melihat seperti itu, Mas? Terima kasih Bang Aldo. Saya viewers ya, ngaco viewers, saya kira memang dalam pemilu ini ada beberapa hal yang harus kita sikapi ya sebelum kita membahas capres, cawapres, terus nama itu kan ya bukannya bosan ya, tapi karena pemilu 2024 itu serentak, pilpres dan pileg. Dan ini ujian pertama. Dan kita ngomonginnya pileg dulu. Nah, pileg dulu ini kalau kita bicara pileg, itu memang ada hal yang lebih substansial sebelum kita bahas partainya segala macam gitu ya. Pada sisi etik, pada sisi morality. Mengapa demikian? Satu hal yang mengganggu kualitas dari
pileg atau pemilu secara umum di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia adalah money politics. Kita harus akui money politik uang. Politik uang segala macam. Nah, mengapa politik uang ini terjadi? Karena memang itu yang sering dikritik oleh semua kalangan atau sebagian besar kalangan, bahwa pemilu terbuka menghasilkan tokoh-tokoh yang yang harus punya modal dan sebagainya. Saya tidak langsung setuju pada itu, tapi pada titik bahwa pemilu harus lebih irit atau lebih efisien, saya setuju. Nah, ke pertanyaan Bang Aldo tadi, bahwa mengapa sekarang fenomena pengusaha atau bisnismen itu menjadi sangat masif di politik, saya kira memang itu ada benang merahnya. Kalau kita lihat misalnya di komposisi anggota DPR saat ini ya, 2019, 2024, itu dari 560 anggota. 560 anggota itu hampir 70% itu terafiliasi dengan perusahaan. Artinya dia pengusaha. Nah, efeknya adalah memang kita tidak anti pengusaha masa politik, tetapi sebisa mungkin jangan sampai ada konflik of interest, terus hal-hal yang tidak merugikan rakyat. Yang kita khawatirkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seharusnya orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang lain itu juga memiliki ruang yang sama. Ruang yang sama. Misalnya aktivis. Saya kira aktivis banyak sekali yang nyalek ya. Tetapi yang terpilih itu sedikit. Begitu juga akademisi. Bahkan saya sempat ditawari juga waktu itu. Cuma kita nggak ada modal gitu. Jadi memang problemnya adalah di modal itu. Memang ini klasik dan itu mungkin yang digunakan oleh teman-teman pendukung sistem tertutup untuk menggugat itu bahwa ada money politik. Saya kira aturannya memang tidak ada yang sistem terbaik, terbuka ataupun tertutup, yang terbaik mana tidak langsung seperti itu. Tapi jangan, yang saya tidak setuju tentang gugatan itu adalah mengapa digugatnya sekarang. Mengapa nggak sebelumnya? Gitu. Karena kalau ibarat kita main bola sekarang, kita ini udah di tengah lapangan. Kick off udah Juni 2022 lalu, KPU sudah menyusun kata-kata lapangan, ya kan, sebagai penyelenggara, partai-partai sebagai player udah menyusun strategi 4-3-3, 4-4-2 segala macam untuk ngegolin. Tiba-tiba di tengah ada aturan baru. Gol pakai tangan boleh. Itu nggak enak gitu kan. Bingung. Jadi saya tidak menafikan bahwa oke, kita bisa berdebat tentang pemilu terbuka atau tertutup, dua-duanya kita bisa diskusikan. Tapi waktunya harus lebih panjang dari sekarang. Karena kalau sekarang udah tahapan. Dan terus bagaimana partai yang udah menyusun itu? Saya menjadi ada beberapa teman di partai yang kita konsultasi seperti itu, menyusun caleg itu dengan mudah, ribuan nama. Dan itu ada tarik-menariknya. Dan bahkan ada satu partai yang, mohon maaf, ada yang meninggal ya waktu itu ya, karena rebutan nomor urut gitu. Ada kasusnya itu ya. Nah, hal seperti itu tiba-tiba ini dibikin tertutup yang kemudian hilang proses itu kan nggak fair juga. Jadi kalaupun pakai tertutup terbuka atau apapun namanya, nantilah setelah pemilu selesai untuk pemilu berikutnya. Ya, kita sekarang syuting di tanggal 14, saya kira sore ini akan diputuskan oleh MK ya kalau hari Kamis. Besok. Ya, kita berharap lah. Sejauh ini terlepas besok Mahkamah Konstitusi ya? Konstitusi MK. Wah, saya kalau nyebut MK agak repot juga nih mutusin ya. Tapi terlepas apapun itulah, nanti Hakim Konstitusi akan memutuskan. Ini kan viewers ngaco nih, jadi harus tahu dulu. Jadi yang dimaksud Bang atau Mas Jenal ini kan ada semacam usulan soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Jadi kalau proporsional terbuka itu yang seperti kita lakukan kemarin nyoblos nama, nyoblos calegnya gitu. Nah, kalau yang tertutup itu kita milihnya partai aja. Lalu gimana ntar yang jadi? Itu urusan partainya kan. Dan itu ada kelebihan kekurangan. Ada kelebihan kekurangan dan ini lagi berproses di Mahkamah Konstitusi. Tapi yang kita sayangkan janganlah di tengah-tengah. Kasihan kawan-kawan yang sudah persiapan, kasihan teman-teman KPU Bawaslu yang sudah. Sekarang gini, undang-undangnya menggunakan undang-undang pemilu terbuka, undang-undang 2017, undang-undang pemilu. Nanti tiba-tiba diubah, emang semua terus nggak berubah, bisa 4-5 pasal berubah, dan itu complicated lah. Harusnya MK lebih wise, dan saya yakin lebih wise ya. Jadi ada menarik, ini linear nggak nih, Mas Jenal? Jadi kalau terbuka itu, kecenderungannya berarti caleg yang punya modal itu ya? Kekuatannya di situ ya. Secara singkat kita bisa mengatakan itu benar gitu ya. Tetapi tidak selalu. Nah, tapi kecenderungannya memang ada gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah setelah kita menggunakan sistem tertutup nggak ada money politik? Enggak juga. Karena kan pindah aja. Kalau dulu di lapangan atau rakyat dikasih 100.000 dan sebagainya seperti itu, sekarang mungkin saja pindah ke balik meja-meja partai kan seperti itu kan. Itu jadi kan bukan hanya sistemnya.
caranya Yes. tertutup juga. Ya, Cara money lebih politiknya. tertutup juga. Dan itu juga tidak sehat. Nah, yang Iya, kita iya. sebagai rakyat ini kan, oke, kita sekarang sudah 25 tahun reformasi. Ya kalau bisa kita naik level lah dari perdebatan tentang money politik gitu-gitu ya. Kita naik level menjadi bagaimana pemilu menjadi lebih lebih bermanfaat bagi masyarakat, dan masyarakat tuh tahu gitu loh bahwa besok kalau saya telah milih ini ada perubahan sedikit-sedikit lah di nasib saya. Nah, itu yang belum kita ini. Kenapa demikian? Karena biasanya caleg yang menggunakan uang segala macam itu kecenderungannya kan mereka akan ada cashback kan, Betul. mencari keuntungan, dan akhirnya itu terkonfirmasi dari sekitar puluhan bahkan mungkin ratusan anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRD kabupaten dan kota, dan bupati dan gubernur yang tangkap KPK. Sebelum-sebelumnya kita bisa lihat. Artinya apa? Ada something wrong, ada proses yang salah. Dan salah satu yang salah menurut saya adalah kita terlalu banyak prosesnya menggunakan menggunakan uang, atau pemilu terlalu mahal. Ongkos politik terlalu mahal. Tidak selalu politik uang, tapi ongkos politik terlalu mahal. Jadi orang-orang seperti saya yang ya pas-pasan seperti itu, akademisi, agak sulit kita bersaing. Sehebat apapun itu, masyarakat kadang-kadang pragmatis juga gitu kan. Di tengah ketidakpercayaan atau di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif segala macam, maka seharusnya ada aturan yang semacam terobosan begitu. Misalnya seperti di Jerman itu ya, seluruh caleg dibiayai oleh negara. Itu lebih fair, dan itu mungkin orang-orang seperti Bang Aldo, saya itu berani nyala. Minimal, oke, kita punya komitmen, kita punya visi, kita punya program, kita tempur. Ya biaya dikit-dikit oke lah. Tapi kalau gede banget, yang menang ya pengusaha karena mereka memiliki itu. Jadi gitu, intinya kecenderungan soal sistem pemilu itu agak telat ya kalau waktunya tidak tepat. Seperti tadi main bola, di tengah-tengah tiba-tiba ada penonton teriak-teriak, "Weh, ngaco ini permainan," gitu ya. Kita ganti aturannya, ngegolin boleh pakai tangan. Ya wasitnya kan bingung, FIFA bingung, semua bingung gitu. Jadi berarti harus agak ada lama chaos, gitu ya. ada chaos peraturan kira-kira seperti itu. Ada chaos peraturan dan chaos konstitusi lah gitu. Dan saya kira tidak tepat lah. Kecuali nanti MK memutuskan, oke, tertutup 2029. Bisa juga. Dan nggak boleh retroaktif sebenarnya kan keputusan. Bisa juga keputusan kayak gitu. Seperti pemilu serentak kan diputuskannya beberapa tahun lalu. Betul. Akhirnya diberlaku sekarang. Itu ada persiapan untuk dengan aturan baru, misalnya dengan aturan FIFA yang baru atau dengan aturan permainan yang baru. Baik, viewers Ngaco, tadi kita ngomongin soal sistem pemilu yang terkait dengan pilegnya, pemilu legislatif, bahwa kita tahu 14 Februari ya. 14 Februari. Valentine Day. Valentine Day itu juga Election Day. Di Indonesia 14 Februari 2024 itu kita pemilunya nih serentak. Tadi kita ngomongin soal pileg karena sistemnya sedang uji materi di Mahkamah Konstitusi dan keputusannya akan diambil beberapa saat lagi. Nah, di luar itu keserentakan pemilu pada 2024 bulan Februari tanggal 14 itu juga dilakukan dengan Pilpres. Sebenarnya secara nggak langsung tuh pemilu yang menarik Pilpres. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Karena kenapa menarik? Karena gampang. Karena kalau Pilpres orangnya sedikit, calonnya sedikit. 2, 3 gitu kan. Dan nyoblos nama sehingga orang tertarik kan. Seperti kita kalau di kampung nyoblos kepala desa lebih menarik daripada nyoblos katakanlah BPD kan, DPR dari desa itu. Selalu eksekutif lebih menarik. Nih Mas Jenal, nih Pilpres nih ya. Ini paling tidak sampai kita syuting hari ini. Ini memang yang menguat itu cuma 3 aja lah ya. 3. Saya nggak mau nyebut yang mana dulu antar saya kecenderungan alfabet aja ya. Secara urut, Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Itu betul tuh. AG sama P kan. Saya nggak akan memulai. Tapi ingat viewer, mereka itu bakal calon presiden. Belum calon. Karena kalau udah calon itu kalau dia sudah mendaftar, tes kesehatan baru dinyatakan oleh KPU jadi calon. Nah, dari sekian baca pres itu memang sudah ada yang hampir pasti jadi calon ya, kayak kita tahu Pak Ganjar udah fix, PDIP secara aturan matematis ya. Secara matematis 20% terpenuhi. Cukup misalkan PDIP mencalonkan Pak Ganjar, walaupun kita tahu ada Partai Persatuan Pembangunan yang sudah merapat, juga partai non-parlemen, Partai Perindo, kemudian Partai Hati Nurani Rakyat, terus ada juga Anies Baswedan, itu koalisi perubahan untuk persatuan, KPP. Itu pertama kali Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Terus satu lagi Pak Prabowo ini juga sama lagi menggalang karena dia
Gerindra tuh 12 atau 13% gitu ya. 12-an ya. Lagi cukup menggandeng PKB itu kalau secara matematis dapat. Dapat. Tapi ya terus lagi bergulir ini. Ya. Semuanya lagi bergulir dan segala macam dan update segala macam. Sebelum saya masuk ke situ, enaknya besok nih 2 atau 3 nih. Prinsipnya adalah semakin banyak calon semakin baik. Semakin baik. Semakin baik. Semakin banyak rakyat punya pilihan. Semakin banyak rakyat punya pilihan dan semakin menghindari pembelahan sosial. Pembelahan sosial. Social divide ya, kalau bahasa Inggris, Polarisasi. social divide. Polarisasi. Nah, kita punya pengalaman di 2014-2019 ketika pemilu begitu mengharu biru, Betul. begitu memecah belah masyarakat. Bahkan saya yakin ya, Bang Aldo juga pasti mengalami di grup di RT-nya pasti ada yang terbelah, terus Iya, grup iya. di keluarga WA ada yang terbelah karena Saya gini pernah ya, baca juga suami istri. yes, Pernah itu keluarga. itu fakta ya. Jadi Karena Gitu. 2 calon kan. karena 2 calon. Dan yang kedua, kalau 2 calon pasti perdebatannya adalah mengarah kepada politik identitas. Dan menariknya calonnya dia aja juga ya. Dia ada juga. Dan itu tidak Pak Jokowi dan Pak Bang Prabowo. Aldo itu tidak hanya khas Indonesia. Di Amerika pun kalau 2 calon pasti mengarah pada politik identitas. Oh iya, Demokrat Republik kita itu. ingat waktu Donald Trump waktu itu negara sebesar Amerika waktu itu tiba-tiba muncul apa yang disebut sebagai MAGA, Make America Great Again. Itu kan, Oh iya, itu iya kan betul. sangat memuja kulit putih. Sementara Betul, betul. akhirnya adalah kebijakan Donald Trump setelah dia menang terhadap kulit berwarna itu agak diskriminatif seperti itu Iya, ya. iya, iya. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi pertanyaan tadi, apakah 2 atau 3? Bahkan kalau bisa 4 gitu ya. Kalau Secara matematis bisa. Secara matematis ya. matematis bisa. Ya, karena Golkar ketika dia bergabung dengan PAN itu bisa menghasilkan duet. Ya, misalnya Pak Erlangga sama Zulhas gitu Iya, kan. kita sebut saja ketumnya Ya, aja lah ya. poros keempat ya, yang paling gampang kan? Ah. Poros keempat segala macam gitu ya. Terus saya kira hal seperti itu, tapi itu matematis. Mm-mm. Nah, kalau kita kembalikan ke politis, saya kira sih akan mentok di 3 lah gitu ya. Akan Di mentok 3. di 3. Saya tidak berharap 2 karena tadi pertimbangan tadi pembelahan sosial tadi. Hmm. Nah, kalau 3 ini sebutkan yang Mas Aldo tadi, AGP tadi, Anies, Ganjar, Prabowo tadi. Nah, 3-3-nya ini memiliki peluang yang besar atau sama peluangnya menurut saya. Memang selama ini survei sering memetakan bahwa Prabowo sekarang leading diikuti Ganjar atau Iya. Ganjar leading diikuti Prabowo dan betul. Anies terbawah. Tetap di bawah. Tapi itu saya kira masih pada tataran yang sangat awam ya, sangat awal ya maksudnya ya, karena pemilu masih lama. Dan yang kedua adalah ya semua lembaga survei saya kira tidak pada posisi yang sangat netral sebenarnya ya. Kayak beberapa kali kita dengar diskusi seperti itu bahwa Mas Jenal punya survei juga. kebetulan enggak, hanya Kebetulan konsultasi. Tapi untuk- tahu lah ya. Tahu sedikit tahu. Ah. Tidak masalah, tetapi kadang-kadang problem untuk sebuah survei yang sangat netral itu terkait dengan biaya dan hampir semuanya bisa kita katakan bahwa biaya itu kadang-kadang sebagian besar berasal dari para pendukung. Kita tidak mengatakan capres-capres dari para pendukungnya. Nah, kadang-kadang di sana ada narasi atau apapun itu yang kira-kira membuat itu menjadi ini. Kecuali itu dibiayai oleh negara atau dibiayai oleh lembaga independen, saya kira itu lebih menarik. Tapi sampai sekarang saya kira pola itu sudah mulai berkurang ya. Karena apa? Karena demokrasi kita sejak 2009 ke atas itu sudah dianggap stabil, maka bantuan-bantuan untuk lembaga-lembaga NGO segala macam pro demokrasi atau penguatan demokrasi itu mulai berkurang. Efeknya adalah lembaga survei sekarang itu menjadi hukum pasar juga gitu kan. Iya. Dia ikut sebagai konsultan juga, dia ikut sebagai tim pemenangan juga gitu. Sebenarnya sah-sah saja kalau itu di-declare. Misalnya oke, kita sekarang ini dibiayai oleh partai X dan hasilnya ini, tapi hasilnya tidak kami otak-atik. Iya, Fine. iya. Tapi kan kita jarang melihat seperti itu, ya kan? Jadi sejauh ini Mas Jenal ngelihat ya 3 nama itu aja. Tiga nama Nggak yang mungkin terkuat. ada- Agak sulit Bang Aldo kalau kita mengatakan tiba-tiba ada Satrio Piningit muncul di luar 3 nama itu. Iya. Agak Ya sulit. tapi kalau tadi hitungannya matematis, kalau Golkar sama PAN, nah itu baru. Yes, tapi itu Kalau pun terjadi. secara matematis, Iya. bukan politis. Iya. Nah, sementara pemilu ini bukan matematis, Iya, pemilu ini politis. Ya gitulah kira-kira istilah ngaconya seperti itu. Iya, iya. Jadi memang peluangnya terus masih ada ya, karena kita tahu Pak Anies, mantan kepala daerah, Pak Ganjar masih menjadi kepala daerah, November nanti dia habis. Ya. Itu udah 2 periode di Jawa Tengah. Pak Prabowo, siapa yang nggak kenal Pak Prabowo? Ini kontestasi ikut di 3 kali. Pilpres dari 2009 ini. 4 kali kalau sama dengan Wapres ya. Wapres, kemudian 2014, 2019. Pokoknya semua punya peluang yang sama untuk di pemilu mendatang. Nah, tapi kemudian kalau di kita nih di Indonesia, yang menarik nih pasangannya.
untuk pertama kalinya, Iya. Bang Aldo, sebelum-sebelumnya capres itu menjadi sangat penting. Tapi untuk pemilu 2024 ini, cawapres menjadi penting, gitu ya. Mas Jenal lihatnya begitu ya? Yes, karena apa? Karena Calon wakil presiden yang karena, dipilih. iya, karena selama ini rating capres itu aja, segitu-segitu aja, tidak akan bergerak 20, 30, 20, 30. Nah, itu akan menjadi satu lompatan, jumping, siapa Pak cawapres? Ya, kita bisa sebut saja viewer. Cawapres tuh ya kita datanya dari media massa yang kita baca, kemudian beberapa survei gitu ya. Ya banyak lah disebut, ada, saya ngacak aja lah, ada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Gubernur Hovifah, kemudian Pak Mahfud MD, Andika Perkasa ya, mantan muncul, Paslon. Pokoknya banyak lah nama-namanya. Sempat muncul ya. Bahkan ada nama Basuki Cahayapurnama, keluar juga itu ada. Terus Pak Airlangga Hartarto dan lain-lain lah. Dan itu semuanya yang menarik dari cawapres. Kenapa menarik? Emang dia bisa ngatrol suara capres ya, calon ya? Itu seharusnya yang di keniscayaannya harus bisa. Karena apa? Karena kalau sampai 3 pasangan tidak akan ada calon yang bisa menang mayoritas. Maka dari itu untuk menopang suara dari capres masing-masing dibutuhkan capres yang memiliki elektabilitas base yang agak lumayan. Apa itu elektabilitas base? Misalnya dia dukungan kultural. Dukungan kultural itu biasanya organisasi terus kedaerahan dan sebagainya. Nah, pada konteks hari ini misalnya Pak Prabowo itu mungkin kuat di sebagian Jawa dan sedikit di Sumatera gitu. Tapi dia akan kurang di Kalimantan, Nah, artinya dia butuh orang-orang yang bisa menyentuh timur dan sebagainya. Begitu juga misalnya dengan Anies. Mas Anies ini memiliki kelebihan di Jakarta dan kota-kota urban ya, di kota-kota. Tapi di desa, pengalaman saya masyarakat urban itu masyarakat menengah juga ya? Menengah juga. Ya, itu dibuktikan di Pilkada DKI, dia nggak diduga-duga dia bisa menyalip di tengah jalan seperti itu ya. Tetapi di daerah agak sulit. Dari beberapa kali pemantauan saya ada trip gitu ya ke Bali melalui darat gitu ya. Memang di Jawa Tengah, Jawa Timur dari obrolan masyarakat itu ya yang dikenal baru Pak Prabowo dan Ganjar gitu. Nah, ini PR. Maka dari itu untuk menutup lubang itu dibutuhkan tokoh yang kuat dari Jawa Timur lah gitu ya, atau Jawa Tengah yang kira-kira bisa menambal kekurangan itu. Siapa? Ya bisa aja Bu Hovifah, bisa aja Mas AHY karena punya roots di situ di Pacitan, Jawa Timur. Nah, Bu Hovifah segala macam. Tinggal bagaimana didiskusikan gitu ya. Saya kira tim-tim itu juga memikirkan itu, tetapi kadang-kadang memang pilihannya tidak bisa ideal terus. Karena apa? Ya politik kompromi kan. Dan partai-partai koalisi ini semuanya punya interest, pingin calonnya ini gitu ya. Pak Ganjar misalnya sekarang yang terakhir. Pak Ganjar tentu dia udah kuat Jawa Tengah, bahkan mungkin Jawa Timur. Maka yang dibutuhkan adalah mungkin ya, ini adalah suara dari kelompok Islam. Menurut saya ya. Nah, calon yang sekarang mendekati Pak Ganjar itu mungkin ada Sandiaga Uno yang sekarang digadang-gadang gitu ya. Sandiaga Uno saya kira calon kabarnya mau masuk Partai Persatuan Bangunan, P3. Hijau kan, partai hijau kan. Nah, tetapi itu menurut saya masih kurang hijau. Nah, makanya kemudian saya dengar dari PDIP itu atau dari rumornya seperti itulah ya. Itu muncul nama Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Nasaruddin Umar. Saya kira mungkin itu preferensi dari elit-elit di PDIP yang sudah makan asam garam Bu Mega lah mungkin ya. Tapi saya kira itu masuk akal juga. Karena dari pengalaman beliau atau kita amati selama ini memang nasionalis Islam itu yang selalu menang gitu ya. Tidak bisa nasionalis, tidak bisa Islam gitu ya. Jadi memang harus ada gabungan itu. Nah, saya kira Pak Sandi akan ada challenge di situ untuk didiskusikan oleh masing-masing elit partai apakah akan dia bisa melaju dengan predikat sebagai the new hijau kan di P3 kan atau ulama yang sudah host atau sudah sepuh seperti Pak Nasaruddin Umar sebagai imam besar. Pengalaman yang lalu di 2019 Pak Jokowi butuh itu. Iya, karena ada figur Pak Maruf Amin yang walaupun beliau itu fakta sepuh tapi ternyata sumbangan elektoralnya lumayan gitu ya, terutama di kantong-kantong Muslim ya, NU dan sebagainya. Iya. Jadi kalau ngomongin begitu ntar dikaitinnya politik identitas susah juga gitu. Padahal banyak identitas tuh banyak ya. Cuman orang tahu identitas tuh agama aja. Identitas padahal macam-macam. Pada dasarnya Bang Aldo, identitas itu kita milih karena kesamaan latar belakang itu nggak apa-apa. Dimanapun begitu. Betul. Yang tidak boleh adalah kita melarang orang untuk memilih sesuai latar belakangnya. Misalnya dia latar belakangnya X.
harus milih latar belakang kita Y, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita milih Y, dia milih X karena dia merasa sebagai nyaman dengan latar belakangnya, ya nggak apa-apa juga gitu. Selama tidak ada paksaan. Kalau kecenderungannya, kalau saya melihat sih Bang Jenal kecenderungannya belum ada ya kepada siapa gitu. Maksud saya pengamat itu kan kadang-kadang menjelma juga jadi jadi tim sukses gitu betul. Dengan analisa-analisanya. Karena pasti yang namanya orang punya survei itu, misalkan tadi Mas Jana bilang nggak punya. Kalau orang survei itu kalau ngomong, dia emang kayak pengamat, karena memang datanya dia punya. Cuman kalau pengamat mungkin lebih luas spektrum lagi. Karena kita kualitatif, kalau survei kuantitatif. Gitu betul. Kalau survei kuantitatif, angka kan yang dihitung kan, berapa persen gitu. Kalau kita melihat perilaku masyarakat, karena di dalam ilmu politik yang modern itu tidak hanya kita mempelajari struktural atau institusional negara, KPK, MA, presiden enggak, tapi perilaku orang di balik lembaga-lembaga itu. Nah, perilaku ini yang menarik dan perilaku ini cenderung dinamis, tidak ajak seperti itu. Makanya kadang-kadang kita bisa mengatakan, oh tiba-tiba misalnya ada mengapa daerah ini kalau kita di masa lalu ya Partai Demokrat yang nggak pernah menang tiba-tiba menang gitu ya. Karena Pak SBY waktu itu sangat luar biasa memukau, bahkan di Bali pernah menang gitu ya waktu itu. Walaupun sekali gitu ya. Nah, pasca itu mengapa dikuasai oleh PDIP lagi? Nah, itu perilaku masyarakat. Nah, perilaku masyarakat itu bisa di-drive oleh para elit menggunakan apa? Pertama tentu menggunakan ideologi. Terus yang kedua apa? Program. Yang ketiga apa? Tokoh dan sebagainya. Jadi tiga-tiganya ikut memandu masyarakat, dan perilaku itu tidak bisa kita anggap itu akan alami, enggak. Semuanya tetap by set up lah gitu ya. Tapi tentu dengan cara yang benar. Oke, jadi Mas Jenal, kesimpulan kita nih, tadi kita udah ngomongin soal pemilu, sistemnya pileg dan pilpres. Kalau Mas Jenal sebagai pengamat berani ngomong aja di sini, nggak apa-apa nih kacau. Besok kira-kira MK akan putuskan proporsional terbuka apa tertutup? Harapan saya dulu ya. Harapan saya adalah tetap terbuka. Karena dengan argumen tadi bahwa waktunya nggak cukup, waktunya nggak pas. Tetapi kalau mau ideal memang saya lebih cenderung hybrid, Bang Aldo. Hybrid itu kombinasi, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Misalnya, saya membayangkan untuk nasional itu terbuka. Karena nasional itu kan kalau nasional itu berarti milih DPR RI-nya. Iya, itu terbuka. Kenapa? Itu kan menyangkut anggaran yang 2.500 triliun yang kita kelola kan. Pemerintah kita butuh orang-orang yang top di situ lah gitu ya. Nah, tapi harus ada aturan sebelumnya bahwa calon manapun boleh menjadi caleg, provinsi apapun boleh. Tetapi kalau bisa dia sudah melewati atau sudah menjadi anggota partai minimal 2 tahun misalnya. Agar ada proses ideologisasi. Itu yang sekarang kurang. Jadi terbuka tertutup menjadi tidak penting kalau proses ideologisasi di partai masing-masing, internalisasi, institusionalisasi di partai masing-masing itu berjalan sebenarnya. Jadi jangan tiba-tiba misalnya artis X tiba-tiba terkenal langsung jadi caleg partai A. Itu yang salah. Bukan hanya artis, profesi apapun. Jadi internalisasi itulah yang menentukan. Jadi kalau kita pakai hybrid misalnya di DPR RI itu pakai terbuka karena itu menentukan pembangunan nasional, tapi di provinsi sama itu pakai tertutup nggak apa-apa gitu ya, karena semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi sekali lagi nanti makanya 2029 jangan sekarang. Kalau sekarang ngaco semua nanti masalah. Ngaco semua yang tatanan yang sudah ada ngaco semua. Itu pileg ya. Kalau pilpresnya hanya akan terjadi 3 pasang capres cawapres ya. Ya, sepertinya. Menurut ada beberapa pihak yang ingin itu 2. Mas Jenal kecenderungannya? Kita itu akan 3. Akan 3. Akan tetap 3. Karena dan nama-nama itu aja tadi. Nama-nama itu aja. Tidak mungkin keluar dari nama-nama itu. Tiba-tiba keluar Bang Aldo atau saya Jenal gitu. Wangel. Kalau baca jawabannya wangel. Susah. Kalau cawapres berani sebut siapa ke siapa pasangannya? Kemungkinan dengan konstelasi yang sekarang hari ini mungkin Pak Ganjar akan pasangan dengan Nasaruddin Umar. Karena dengan pertimbangan Ibu Mega yang sangat ideologis itu, nasionalis Islam di sini. Terus kemudian Mas Anies itu kemungkinan akan berpasangan dengan AHY, menurut saya ya. Karena apa? Karena di luar nama AHY yang lebih kuat itu hanya Hovifah. Sementara Bu Hovifah sampai sekarang tidak pernah menunjukkan gestur keinginannya. Jadi kan aneh tiba-tiba nggak pernah ini partai-partai loh. Kan yang AHY yang berdarah digebukin terus kan, digebukin serangan politik dan segala macam ya, perdebatan itu ya. Yang ketiga untuk Prabowo, saya kira Pak Prabowo akan dengan Erick Thohir. Dengan Erick Thohir. Karena beliau kurang di luar Jawa tadi kan. Pak Erick Thohir kan Lampung dan punya
spektrum yang kuat, dan beliau sekarang ketua PSSI dengan ketua umum PSSI, tapi dengan level internasional. Semua tokoh-tokoh bola dia kenal gitu ya. Messi Argentina didatangkan gitu ya. Jadi saya kira itu juga akan ngaruh. Nah, ini semoga ya menjadi pemilu yang sangat seru, tapi tetap fun gitu ya, tetap asik gitu ya, tetap enjoy. Prediksi kan nggak apa-apa, pengamat begitu. Tapi kita catat Bang Aldo, kalau tiba-tiba nanti terbukti kita bisa cropping ini, gitu kan? Kita bisa cropping ini. Insya Allah bisa. Jadi makasih udah menarik nih kita ya. Jadi hasil dari obrolan kita politik, jadi soal pileg, soal pilpres, soal calon presiden, cawapres dan lain-lain. Terima kasih Mas Zainal sudah kasih sama-sama undangannya. Pengetahuan dan analisnya tentang perkembangan politik, karena bagaimanapun tidak bisa dimungkiri Indonesia memang lagi ramai soal politik. Jadi kita harus bahas, kita kasih pengetahuan untuk viewers ngaco dimanapun berada. Jadi terima kasih Mas Zainal sudah hadir. Mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi dan ngobrol lagi ya. Baiklah viewers ngaco dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita kali ini. Temanya memang agak sedikit adrenalin. Bagaimana memacu adrenalin karena tema politik, dan nggak tanggung-tanggung nih pengamat politik sahabat saya Pak Zainal Budiono dari Universitas Al-Azhar yang sudah memberikan pengamatannya tadi. Mudah-mudahan ini dapat pencerahan buat viewer ngaco dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan serta narasumber yang berbeda. Terima kasih, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dok. Sip, cocok.